Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masa'al khair. Masa'al khair. Sanwasil insyaallah fi qiraat wa syarah kitab Khulasat Nuril Yaqin fi Sirat Sayyidil Mursalin li Syekh Umar Abdul Jabbar wa wasalna fi liqa' as-sabiq ila al-bab ar-rabi'. Naam. Ila al-bab ar-rabi'. Terakhir kita sampai pada bab keempat yang mengisahkan apa? Wafatnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, semua kejadian pahit yang dialami oleh Nabi sejak dalam kandungan sampai masa persusuan, sampai kemudian dikembalikan kepada ibundanya, ibundanya berziarah ke makam ayahnya, ketika pulang dari sana ibundanya wafat. Semua itu adalah pelajaran berharga bagi umat manusia bahwa orang-orang pilihan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin banyak ujian yang akan dia dapat. Karena dunia ini bukan tempat pemberian balasan dan tempat bersenang-senang. Kalaupun ada kesenangan, itu hanya selingan. Kalaupun kita dapat ganjaran, balasan dari apa yang kita perbuat, itu hanya balasan pengantar. Balasan sesungguhnya, kehidupan sesungguhnya hanya ada di alam akhirat. Inna darul akhirata lahiyal hayawan, kata Al-Quran. Sesungguhnya kehidupan yang sejati itu ada di alam akhirat. Kehidupan akhirat itulah yang kehidupan sesungguhnya, itu kata Al-Quranul Karim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa yang hidup itu pasti akan merasakan kematian dan ganjaran kalian itu akan ditunaikan kapan katanya? Di dunia atau di hari kiamat? Hari kiamat, yaumal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nar, siapa yang disingkirkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Dialah orang yang beruntung, orang yang berhasil. Jadi kamu kalau nanya, bagaimana agama Islam memandang keberhasilan seorang manusia itu? Jawabannya itu. Manakala dia ketika sudah mati nanti berhasil terhindar dari api neraka, masuk ke dalam sorga, itulah orang yang beruntung menurut Al-Quran. Jadi kalau ada orang bergelimang harta ketika hidup di dunia, tapi ketika masuk ke alam baka dia masuk ke dalam neraka, orang beruntung atau orang gagal? Bagus. Tapi sebaliknya, orang hidup terbatas, hidup dengan banyak kepahitan, banyak dengan ujian. Ketika masuk alam akhirat, dia disambut sama malaikat sebagai orang yang terhormat di sisi Allah, itulah orang yang beruntung. Masuk surga, terhindar dari neraka. Harusnya begitu kita hidup, no? Harusnya kita hidup begitu. Gimana caranya supaya ketika kita masuk alam akhirat nanti kita selamat, ya kan? Apa artinya 70 tahun kamu hidup di dunia, bergelimang harta duniawi, tapi tiba-tiba kemudian apa? Wafat tidak membawa keimanan. Rugi atau enggak itu? Ruginya bukan setahun 2 tahun masalahnya, abadi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi sekarang kita punya ujian, bertahun-tahun kita diuji dengan A, dengan B, dengan C. Tiba-tiba pas ketika masuk ke alam akhirat, disambut sebagai orang yang mulia, masuk ke dalam surga, ketika dihisab, amalan baiknya lebih banyak ketimbang amalan buruknya. Itulah orang yang beruntung. Sedikit ujian, sebanyak apapun ujian di dunia, tidak akan sebanding dengan nikmat yang akan dapat di alam akhirat. Dan dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan pelajaran itu. Kehidupan beliau satu fase ke fase yang lain itu penuh dengan ujian, penuh dengan penderitaan. Baik, sekarang kita akan memasuki fase selanjutnya. Setelah ibundanya wafat, pengasuhan Nabi diserahkan kepada siapa? Kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama aslinya siapa? Ini gak banyak orang tahu. Saya yakin kamu gak bakal tahu. Ada yang tahu 100.000 buat kamu? Kalau ada yang tahu 200.000.
200.000 buat kamu. Nama Abdul Muthalib siapa? Kalau kebanyakan lebih dari 200, kamu keenakan. Santri kan 50 juga udah banyak. 100 juga udah banyak. Ya, buat jajan seminggu ya kan? 200.000. 250. Naikin 300. Gak ada yang tahu. Tahu masalah aja. Namanya itu Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamd. Nama asli Abdul Muthalib itu Syaibatul Hamd. Istrinya namanya siapa? Artinya kalau Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi, berarti neneknya Nabi siapa? Namanya Fatimah. Itulah alasan kenapa ternyata ada sebagian ulama berpendapat ternyata Nabi itu menamai anaknya, salah satu putrinya itu Fatimah, sebagai salah satu tanda syukur Nabi. Karena dulu pernah mempunyai seorang nenek yang bernama Fatimah dan itu sudah berbuat baik kepada beliau. Ya, Nabi itu adalah sosok yang tahu berterima kasih. Sampai-sampai nama anaknya Fatimah, itu ada sebagian berpendapat dinamai Fatimah karena mengingat neneknya yang bernama Fatimah. Fatimah itu ibundanya siapa? Ibundanya Abdullah, ayahanda Nabi. Berarti neneknya Nabi kan? Fatimah. Kemudian neneknya siapa juga? Abdullah itu bersaudara dengan siapa? Abu Thalib. Jadi Abu Thalib dengan Abdullah ini satu bapak satu ibu. Makanya ketika Abdul Muthalib wafat, diserahkanlah pengasuhan Nabi Muhammad kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Bab kelima, tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Jadi masa pendidikan Nabi, wa wafatu jaddihi, dan kisah wafat kakeknya. Siapa yang mengurus Nabi itu? Ketika dengan Sayyidah Aminah, pembantunya namanya siapa? Masih ingat? Ummu Aiman, Barakah Habasyi. Nanti semua insya Allah kita ketemu di sorga itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi ahli sorga. Nanti ketika di sorga nanti kamu ketemu, oh ini namanya Ummu Aiman, ini namanya Hamzah, ini namanya Abdullah, ayahanda Nabi, ini namanya Aminah, ini Nabi Muhammad, kita bertemu dengan semuanya. Dan Nabi itu pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ana minkum bimanzilatil walid liwaladihi. Aku itu bagi kalian seperti ayah. Jadi Nabi itu melukiskan hubungan dekatnya dengan kita seperti halnya ayah dengan anak. Ada nggak? Menurut kamu ada nggak ayah yang tega anaknya masuk neraka? Ada nggak? Ya, Nabi itu sangat ingin kita itu selamat. Melukiskan kedekatannya dengan umatnya seperti ayah. Seperti ayah dengan anak. Ana minkum bimanzilatil walid liwaladi. Terus istri-istrinya Nabi disebutkan dalam Al-Quran, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang beriman ketimbang diri mereka, dan istri-istrinya adalah ummahatuhum. Apa artinya ummahat? Ibu. Jadi istri Nabi itu dilukiskan seperti ibu buat kita. Makanya gelar Sayyidah Khadijah itu Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Karena memang istri Nabi itu semuanya ibu kita. Ibu kita, maksudnya kamu gak kenal sama ibu kamu. Sebutin nama-nama ibu kamu. Selain Sayyidah Khadijah dan Aisyah. 5 aja. Hafsah, kemudian Maria Al-Qibtiyah, oke, terus Saudah binti Zam'ah. Siapa lagi? Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash, Ummu Salamah, Safiyah, Juwairiyah, Ummu Habibah, Maimunah. Harusnya begitu. Kamu gak kenal sama ibu kamu sendiri? Ada ibu yang tega anaknya sengsara, ada nggak? Nggak ada. Artinya kita ini sebagai orang beriman harusnya bersyukur. Kelak di alam akhirat banyak orang ingin menyelamatkan kita. Ada Nabi SAW, ada ibunda-ibunda kita. Ya kalau kita hidupnya beriman dan wafat dengan membawa keimanan. Makanya dipegang itu keimanan, jangan sampai lepas ya. Sebesar apapun kemaksiatan yang kita lakukan, jangan sampai iman itu lepas. Karena ini tiket utama menuju sorga. Cuma jangan sampai, yang mentang-mentang beriman mengentengkan perbuatan maksiat. Yang penting beriman aja gitu. Jangan. Khawatir na'udzubillah diakhiri dengan su'ul khotimah kalau kamu mengentengkan. Jadi sekali berbuat maksiat itu jangan pernah ada perasaan mengentengkan perbuatan maksiat. Orang beriman itu apa yang digambarkan dalam Al-Quran? Kalau dia berbuat dosa,
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang bertakwa itu dilukiskan apabila mereka berbuat buruk atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah. Mereka mengingat Allah, langsung tobat orang beriman, bukan menikmati perbuatan maksiat. Baik. Masa pendidikan Nabi kemudian disusul dengan wafat kakeknya. Qoma bitarbiyatihi ba'da qoma bitarbiyatihi. Mendidik. Qoma bitarbiyat itu artinya mendidik. Ba'da wafati ummihi, setelah wafat ibundanya. Siapa yang mendidik itu? Qoma itu fi'il. Fa'ilnya mana? Itu tuh jadduhu. Jaddu apa artinya? Kakeknya Abdul Muttalib. Setelah ibundanya wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik oleh kakeknya Abdul Muttalib. Gitu artinya. Wa kana yuhibbuhu, dan beliau sangat mencintainya. Siapa yang mencintai itu maksudnya? Abdul Muttalib itu sangat mencintainya. Akthar min hubbihi li auladihi. Melampaui cintanya kepada anak-anaknya. Jadi melampaui cintanya kepada Sayyid Abdullah, kepada Abu Talib dan anak-anaknya yang lain. Anak Abdul Muttalib ini banyak. Di antaranya Abdullah, ayahanda Nabi sudah wafat kan. Di antaranya Abu Talib. Kemudian punya anak-anak yang lain. Nah, ketika hidup Nabi Muhammad bersama mereka, Nabi Muhammad itu anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib melampaui anaknya sendiri. Dan itu tabiat manusia normal. Melihat Nabi itu pasti akan langsung punya perasaan cinta. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam melukiskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Siapa yang dekat dan bergaul langsung dengan Nabi itu pasti akan mencintai Nabi. Bagaimana orang tidak mencintai? Fisiknya indah, karakternya luhur, tata krama, sopan santun, jujur, terpercaya, tampan, gagah. Siapa yang tidak suka dengan keindahan semacam itu? Abdul Muttalib sekalipun sangat mencintai Nabi Muhammad melampaui cintanya kepada anak-anaknya. Jadi bukan hal yang aneh ya. Dan saya pernah bilang, kalau dibilang siapa Nabi yang paling tampan? Dari sekian banyak Nabi itu. Banyak orang menyebut nama Nabi Yusuf, betul? Nabi Yusuf itu betul dikaruniai ketampanan yang tidak biasa oleh Allah. Sampai-sampai perempuan-perempuan Mesir dalam Al-Quran dikisahkan, faqatta'na aydiyahunna wa qulna ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Mereka perempuan itu mencincang-cincang tangannya ketika melihat Nabi Yusuf lewat, dicincang-cincang tangannya sambil berkata, ini bukan manusia, ini malaikat. Pernah kamu melihat atau mendengar kisah perempuan di Arab melihat ketampanan Nabi Muhammad sampai begitu, pernah nggak? Nggak ada. Oh, kalau begitu Nabi Yusuf lebih tampan dong. Nggak, bukan begitu. Nabi Yusuf alaihissalam utia syatral husn, diberikan separuh keindahan. Nabi Muhammad utial husnu kullu, diberikan semua keindahan. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang paling tampan, tetapi ketampanannya itu ditutup dengan wibawa. Sehingga orang tidak bisa lama-lama melihat beliau. Nabi Yusuf ketampanannya ditampakkan oleh Allah sehingga menjadi ujian bagi perempuan-perempuan pada masanya. Termasuk istrinya Raja Mesir yang bernama siapa? Zalikha atau Zulaikha. Kata orang Indonesia Zulaikha. Orang Arab nyebutnya Zalikha. Jadi Nabi Muhammad SAW min ajmalin nas wa ahsanuhum. Termasuk manusia yang paling tampan. Tetapi ketampanan ditutup dengan wibawa sehingga orang itu tidak bisa memandang lama-lama wajahnya. Makanya rata-rata yang meriwayatkan dalam kitab Syama'il, ciri-ciri fisik Nabi itu rata-rata orang-orang yang pernah kecil sama Nabi. Karena orang dewasa yang sudah dewasa itu nggak kuat melihat Nabi lama-lama. Saking besar haibah atau wibawanya. Tapi kalau ketampanan ditanya siapa yang lebih tampan? Ya jelas Nabi Muhammad SAW. Bukan saya yang ngomong, itu para ulama bilang begitu. Wa kana yuhibbu akthar min hubbihi li auladihi. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat, walamma balagha, ketika sampai, balagha yablugh artinya sampai, artinya irfan. Tarjim, uktub tarjamah. Ketika man ladzi la yahmil kitab, siapa yang enggak bawa kitab? Jadi peserta antar malam. Izlal, la tahmil kitab. Ketika usianya umur Nabi SAW balagha sampai 8 sanawat, berapa tahun itu? 8 tahun. Mata jadduhu, kakeknya wafat.
Ba'daan kafalahu sanatain, setelah mengurusnya. Kafala itu artinya mengurus. Setelah mengurusnya, Abdul Muthalib maksudnya mengurus Nabi. Setelah mengurusnya sanatain selama 2 tahun. Jadi beliau diasuh oleh kakeknya berapa tahun? 2 tahun. Wafat usia beliau ketika itu berapa tahun? 8 tahun. Karena ditinggal sama ibunya pada usia berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun itu segede abar kali ya? Iya enggak? Masih kecil. Ya Allah ya Karim. Yatim, tidak pernah melihat ayahnya, ibundanya wafat dalam keadaan masih kecil lagi. Wafat melihat ibunya sakaratul maut di depan matanya langsung. Bukan dalam keadaan ibunya berada di luar, anaknya ada di rumah. Enggak, di depan matanya langsung. Di tengah perjalanan lagi, bukan dalam rumah sendiri loh. Itu kan gak enteng, ujian kayak begitu, bener gak? Kalau orang tua wafat, kemudian kita membersamai kita di rumahnya, atau kita membersamai dengan keluarganya gitu kan. Itu kan ada suasana tertentu tuh yang menjadi apa namanya, tidak begitu berat ketimbang kita melihat orang tua sakit di tengah perjalanan pula. Gak ada siapa-siapa lagi kecuali dengan pembantunya namanya Ummu Aiman. Melihat dengan mata kepala langsung ibundanya sakaratul maut sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wafati jaddihi, setelah wafat kakeknya, apa yang terjadi? Kafalahu ammuhu Abu Thalib. Apa artinya kafala tadi? Mengurus. Artinya mengurus dan mendidik tentunya. Dan ngurus anak itu nggak cukup dengan makan dan minum ya. Kamu nanti kalau punya anak, saya mau pesan nih, dengerin. Nok, suatu saatnya kalau punya anak, jangan pernah punya anggapan bahwa mengurus anak itu cukup dengan memberi makan, minum, nyekolahin, ngasih uang jajan, selesai. Anak itu bukan binatang. Anak itu adalah makhluk yang terdiri dari jasad dan ruh. Jasadnya perlu kebutuhan. Kebutuhan jasad anak apa? Susu, makan, minum yang bergizi, dan seterusnya. Betul nggak? Tapi selain jasad ada kebutuhan apa namanya? Kebutuhan rohani. Itu hanya dipenuhi dengan apa kebutuhan rohani itu? Diajak sholat. Dididik mendekatkan dirinya kepada Allah, mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, menceritakan kisah nabinya, diajak ke majelis zikir, diajak sowan ke ulama, minta didoain, dipegang dadanya sama ulama, minta didoain sama ulama yang beneran ulama. Itu cara memberikan asupan rohani kepada anak. Sekarang kamu lihat anak-anak yang bandel-bandel yang gak karu-karuan itu, kamu cek deh bagaimana orang tuanya mendidiknya. Dikasih, di sekolahin mah disekolahin, dikasih jajan, disekolahin normal. Cuma sama orang tuanya nggak ada momen sholat berjamaah, berzikir bersama, membaca sirah Nabi. Berapa banyak jumlah keluarga di luar sana yang kalau kumpulan sama keluarga itu baca sirah Nabi, ada nggak? Keluarga kamu kayak gitu nggak? Hah? Pernah kamu diajak sama orang tua kamu? Ayo nak, kita baca sirah Nabi kita ini, pernah? Nih. Saya mengambil tugas orang tua kamu sebetulnya. Ini bukan tugas saya, tugas orang tua kamu sebenarnya. Memperkenalkan kamu kepada nabi kamu, kepada agama kamu, kepada Tuhan kamu. Ngaji akidah udah hatam kan? Tahu nggak yang berkewajiban ngajarin akidah ke kamu itu siapa? Lastu ana, bukan saya. Siapa itu? Bapak kamu, ibu kamu. Saya ngambil tugas orang tua kamu di sini. Loh, suatu saat nanti kamu kewajiban itu. Okta, kamu berkewajiban begitu. Apalagi udah nyantri kan? Gak ada alasan nanti di hadapan Allah. Ya Allah, hamba tidak paham agama. Kamu sudah nyantri 6 tahun. Belajar akidah, belajar sirah Nabi. Diceritakan. Itu untuk memenuhi kebutuhan rohani. Supaya apa? Terbimbing akhlaknya menjadi anak yang baik. Berperangai baik. Terhindar dari pergaulan bebas. Rata-rata anak yang masuk ke dalam pergaulan semacam itu biasanya keimanannya kering. Batinnya kurang terbimbing. Karena nggak mendapatkan pendidikan yang layak. Udah gitu di sekolah, pelajaran agama tuh hanya sekian 2-3 jam doang selama seminggu. Iya nggak? Di sekolah luar. Di sini kamu, Masya Allah, pagi, siang, sore, malam. Ya nggak? Udah nggak ada alasan kamu gak berakhlak. Ya, gak beralasan ngomong toksik. Halo, ngomong toksik. Berhenti. Tidak mencerminkan akhlak yang baik. Bukan akhlak santri itu ngomong toksik. Gak berharap kan kamu dibangkitkan dengan muka monyet? Gak berharap kan? Kamu sendiri yang suka ngomong, kamu gak berharap punya suami yang akhlaknya kayak monyet kan? Jangan sering disebut nama itu monyet. Kemudian apa lagi yang sering diabsen itu? Anjing, apa lagi? Babi, apa lagi? Toh kamu itu gak bakal mau kelak dibangkitkan dengan muka 3 hewan itu. Mau muka kayak anjing, mau?
Atau dalam mimpi deh kamu mau lihat muka kamu kayak anjing, mau? Gak mau kan? Kenapa sering disebut sama anak-anak segede kamu itu? Heran saya juga. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammu Abu Talib wa kana faqiran. Ya Allah, Abu Talib itu orang fakir, bukan orang, anaknya banyak. Terus datang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersama Sayyidina Ali ketika itu ya. Sayyidina Ali itu hidup dengan Nabi dari kecil. Fawassa'allahu rizqahu. Ketika Nabi Muhammad masih dalam keadaan masa-masa awal-awal diasuh oleh Abu Talib, Sayyidina Ali belum lahir. Karena Sayyidina Ali itu ketika beliau masuk Islam, Sayyidina Ali itu usianya sekitar 10 tahun. Berarti pada masa ini udah ada belum Sayyidina Ali? Belum. Tapi ada anaknya yang lain. Anaknya banyak, udah gitu fakir. Fawassa'allahu rizqahu. Kemudian Allah pun melapangkan rezekinya. Wassa'a artinya melapang rezeki. Gara-gara apa? Gara-gara datang seorang makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tadinya fakir tiba-tiba Allah lapangkan rezekinya gara-gara mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi ya, salah satu nasihat para ulama, kalau pengen dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan, banyak-banyak baca sholawat sama Nabi. Jadi Nabi Muhammad tuh kamu harus punya keyakinan beliau itu masih ada dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Membersamai kita dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Di antara nasihat para ulama, kalau mau dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan, banyak-banyak baca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Buktinya itu tuh. Abu Talib dalam keadaan fakir mengasuh Nabi, memuliakan Nabi, memenuhi kebutuhan Nabi, Allah lapangkan kebutuhannya. Kebutuhan rezekinya maksudnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dengar ini. Abu Talib tadi katanya apa? Orang fakir. Kemudian digambarkan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muddat kafalati ammihi, selama dalam masa pengasuhan pamannya, gitu ngartiinnya. Fi muddat, selama masa, kafalati ammihi, pengasuhan pamannya. Selama beliau hidup dengan pamannya, bagaimana akhlaknya? Anak-anak kecil zaman sekarang kadang-kadang udah mah diasuh, dikasih makan, kurang ajar lagi, benar nggak? Kadang-kadang kita menjumpai anak dikasih makan gratis tapi protes misalnya. Misal, nggak, Nabi Muhammad itu usia berapa tahun ini? Usia berapa tahun? Usia 8 tahun, masih kecil. Ketika diasuh oleh pamannya Abu Talib, qani'an bima qassamahullah. Qani'an apa artinya? Senantiasa merasa puas. Merasa puas bima qassamahullah, dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu akhlak Nabi sejak kecil. Kalau Allah memberikan rezeki, Nabi itu senantiasa menunjukkan rasa syukur dan rasa puas. Termasuk ketika diasuh oleh pamannya Abu Talib. Artinya sadar diri gitu loh. Nyadar, ini penting nih anak zaman sekarang itu. Dulu saya pernah pergi ke sekolah itu. Di sekolahnya, jadi capseknya itu cerita tentang perkembangan anak sekolahnya. Ya kayak begitulah sekolah di luar, kamu tahu sendiri. Kemudian katanya pernah ngasih nasihat ke anak-anaknya itu. Saya mau bicara sama kalian. Sebenarnya kalian tuh jadi orang bodoh tuh nggak jadi masalah. Bodoh itu bukan aib, kata gurunya ke anak-anak didiknya itu. Kamu tuh jadi orang bodoh nggak jadi masalah. Cuman kalian tuh cuman kurang satu. Gak sadar diri. Udah mah bodoh, gak mau belajar, gak mau usaha, gak punya cita-cita, gak ngurusin orang tua, sekolahnya males. Minimal kan kalau orang bodoh menunjukkan mau belajar itu masih mending, bener gak? Nah ini mah kadang-kadang udah mah bodoh, berasal dari kalangan keluarga. Harusnya kan begini, tong. Kalau seandainya kita berasal dari keluarga kaya raya, orang malas belajar itu biasanya tuh, ya bukannya wajar ya, tapi maksudnya dimaklumi lah, bapak ibunya pejabat misalnya, dianya anak sekolah malas belajar, merasa bapaknya udah mapan. Tapi kalau misalnya kita berasal dari kalangan keluarga terbatas, harusnya kan sungguh-sungguh belajar, bener gak? Iya kan? Kalau misalnya kita merasa orang tua kita terbatas penghasilannya, dari keluarga miskin misalnya, mohon maaf, harusnya kita nih yang ditakdirkan begitu, harusnya lebih semangat belajar. Udah mau diuji sama Allah dengan keterbatasan ekonomi keluarganya, udah mah diuji dengan keterbatasan otaknya bodoh. Udah gitu nggak mau belajar, malas, bolos lagi.
Mabok lagi di luar misalnya. Nauzubillah. Itu namanya apa itu? Itu bodoh sekaligus tidak tahu di. Jadi bodoh itu bukan aib sebenarnya. Yang penting ada rasa tahu diri. Kalau kita ditakdirkan hidup terbatas, mensyukuri apa yang kita terima, karena itulah akhlak yang diteladankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masa kecilnya tuh lihat sampai dewasa. Dan ada hadis Nabi, laisal ghina bi kathratil arad wa innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu kata Nabi tidak diukur dengan kathratul arad, dengan banyaknya harta, tapi dengan kekayaan hati. Puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sadar diri ya. Kalau merasa orang tua, saya dulu termasuk. Saya ini berasal dari kalangan keluarga. Jadi keluarga saya itu bukan keluarga kiai, asal kamu tahu. Di lingkungan keluarga saya, dari atas sampai bawah, itu nggak ada yang mempelajari agama secara sistematis dan akademis sampai sekolah tinggi itu. Alhamdulillah nggak ada, kecuali saya. Artinya saya diberikan kesempatan sama Allah untuk menekuni bidang yang tidak pernah ditekuni sama keluarga saya. Mau adik saya yang kedua, ketiga, keempat, nggak ada. Dia belajar agama. Ada adik saya 2 orang mondok dulu di Darul Qalam. Itu hanya hitungan tahun kabur, sering kabur. Pondoknya itu dekat sawah, jadi kadang kabur malam-malam melewati sawah itu. Bahkan kabur dari pondoknya ke rumahnya itu jalan kaki pernah. Gak ada yang betah. Kemudian saya punya ayah juga gak belajar agama secara akademis. Dan ingat ya, suatu saat nanti kalau kamu ditakdirkan punya ilmu lebih banyak ketimbang orang tua kamu, jangan sekali-kali menunjukkan kalau kamu lebih baik dari orang tua kamu. Ya, orang tua tetaplah orang tua. Orang kamu sekaya apapun, punya jabatan, jadi anggota dewan sekalipun, punya orang tua misalnya nggak sekolah, jangan sekali-kali punya pandangan kamu lebih baik ketimbang orang tua kamu. Nggak, orang tua itu lebih baik di atas kita. Apapun yang kita dapat, orang tua itu lebih mulia karena mereka melahirkan kita. Tapi saya hanya sebatas cerita aja. Orang tua saya, ibu saya juga sama. Kemudian kakek saya punya kakek dulu. Tapi kakek saya belajar mungkin di beberapa pondok pesantren. Tapi nggak jadi kiai. Nggak jadi kiai. Paman saya, anaknya kakek juga enggak. Bibinya mondok dulu sama saya di pesantren, di Kobong. Tapi nggak jadi ustazah. Terus nggak ada. Saya berasal dari kalangan keluarga yang miskin sih enggak, tapi kaya banget juga enggak. Dengan keadaan begitu, akhirnya kita apa coba? Lebih terpecut untuk lebih semangat belajar. Karena kalau orang-orang kayak begini itu nanti suka mikir kayak gini nih. Kalau saya bertahun-tahun di Mesir pulang dengan membawa kebodohan, apa yang bisa membahagiakan orang tua saya? Benar nggak? Bagaimana cara bisa mengubah kehidupan orang tua saya? Kalau seandainya saya anak anggota dewan, kemudian punya rumah megah, dan saya tahu orang tua saya, ibu saya, bapak saya orang kaya raya, biasanya yang kaya raya ini biasanya pada malas belajar, ya nggak? Karena merasa, ya ngapain capek-capek belajar? Bapak udah punya profesi buat buat masa depan kita, udah menyediakan kendaraan, menyediakan rumah dan lain. Benar nggak? Ya, orang-orang yang hidup terbatas itu justru itu supaya apa? Supaya semangat belajar untuk mengubah keadaan. Tahu diri ya. Saya alhamdulillah tahu diri dulu. Dikasih duit sama orang tua 1 juta sebulan. Gak bisa lah nongkrong-nongkrong kemudian rekreasi kemana-mana. Di 1 juta buat apaan? Di luar negeri buat makan doang. Ada uang sisa-sisa itu saya beliin apa cuy? Saya beliin buku itu. Jadi di saat teman-teman saya rekreasi ke tempat-tempat wisata di Mesir kan banyak banget tempat wisata itu. Atau nongkrong-nongkrong misalnya. Saya alhamdulillah. Termasuk saya termasuk anak rumahan. Jadi pulang kuliah itu ke rumah. Kalau enggak ngaji. Ke Masjid Al-Azhar, ke Madiyafah. Halakoh pengajian di luar. Tahu diri. Nggak hedon beli baju, pergi ke mall. Saya itu tahu mall di Mesir. Di Mesir tahu mall itu setelah ngajak Telia ke sana. Tahu mall, ada mall di sana. Ada mall A, mall B. Saya nggak tahu selama 7 tahun itu. Nggak suka nge-mall, nggak suka nongkrong-nongkrong. Ya di rumah aja. Sadar diri. Berasal dari keluarga seperti ini, maka mau tidak mau kita harus bekerja keras. Dan alhamdulillah ada hasil. Kebayang kalau saya nggak kebayang kalau saya dulu anak seorang kaya raya, kemudian saya malas-malasan belajar. Ada sama kamu sekarang kayak begini? Ada kamu ngeliat saya di YouTube? Nggak akan.
dengan keterbatasan, kadang Allah mengharapkan kita itu lebih giat dalam bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Ya kan? Justru dengan kemewahan kadang-kadang kita mulai terjatuh dalam kelalaian. Berbahagialah anak-anak yang ditakdirkan hidup dalam lingkungan keluarga terbatas dan dia sadar diri dengan keterbatasan itu. Kalau dia sadar diri, dia akan semakin semangat belajar, mengubah kehidupan orang tuanya. Aku harus membahagiakan ibuku, bapakku yang sudah bercucuran keringat. Kamu sering-sering deh lihat di YouTube itu, anak-anak yang mohon maaf, bapaknya itu misalnya berprofesi sebagai pemulung sampah, tapi anaknya jadi sarjana. Ada kan? Anaknya penjual gorengan, tapi dia menjadi doktor. Sering-sering lihat kayak begitu tuh. Kaca, cerminan, supaya kita mengubah diri kita masing-masing. Harus mencita-cita untuk masa depan. Dan niatkan itu untuk membahagiakan orang tua. Insya Allah hidup kamu gak akan sengsara. Niatkan mengabdi dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah. Itulah kira-kira petikan kisah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengasuhan kakeknya dan pamannya. Pengasuhan beliau ya dari kakeknya, kemudian disusul dengan wafat kakeknya, kemudian diberikan kepada pamannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Sanwasil fil liqa'il qadim. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika dada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.